Bapak Ibu, sahabat muda, hari ini saya akan berbagi tentang solusi penyelesaian gagal tumbuh pada bayi. Saya akan isi dengan satu ilustrasi kasus ya, supaya lebih mudah dimengerti. Nah, pertama kita sudah tahu bersama bahwa yang dimaksud dengan gagal tumbuh pada bayi adalah apabila kenaikan berat badan di bawah persentil 5 menggunakan tabel weight increment dari WHO. Ini saya kasih contoh tabel weight increment WHO untuk bayi laki-laki ya. Nah, kemudian kasusnya sebagai berikut ya. Ada keluarga ibu putu datang ke praktek bersama bayi laki usianya 3 bulan dengan berat badan 5,2 kg. Jadi datang untuk imunisasi rutin ya. Kemudian dari riwayat lahir dengan berat badan 3 kg, pada saat usia 1 bulan dan 2 bulan beratnya menjadi 3,9 kg dan 4,9 kg. Jadi ibu putu ini bercerita bahwa bayinya mendapatkan ASI eksklusif dan akhir-akhir ini sering menyusu sebentar-sebentar dilepas, lalu sering dipindahkan antara payudara kanan dan kiri. Nah, pada bayi tidak ada keluhan sakit maupun demam selama 3 bulan ini ya. Nah, kalau kita lihat sepintas dari kenaikan berat badan yang mula-mula sejak lahir 3 kg, saat ini usia 3 bulan dengan berat 5,2 kg, sepertinya tidak ada masalah ya. Nah, kalau ini yang terjadi, lalu diberikan imunisasi dan pulang bayinya. Nah, nanti setelah bulan berikutnya, saya yakin bahwa dia akan lebih gagal tumbuhnya akan lebih parah lagi ya. Dan kadang-kadang hal inilah yang sering nanti akan menjadi gizi kurang maupun gizi buruk. Kemudian bahkan kalau jangka panjang dia akan menjadi stunting seperti itu ya. Nah, oke, coba kita lihat secara detail ya, berat badan si bayi ini seperti apa. Oke, yang pertama berat lahirnya 3 kg. Nah, kemudian pada saat usia 1 bulan tadi diceritakan bahwa beratnya 3,9 kg. Nah, kalau kita lihat, kita cocokkan dengan tabel weight increment untuk anak laki-laki, itu naiknya 900 gram ya. Jadi 1 bulan naiknya 900 gram berarti dia normal ya, normal. Oke, kemudian pada waktu usia 2 bulan beratnya naik menjadi 4,9 kg. Berarti naik 1 kg ya, dari 3,9 ke 4,9. Berarti pada waktu umur 2 bulan berarti masih bagus ya. Jadi weight incrementnya masih bagus dia, seperti itu, masih normal berarti. Nah, kemudian pada usia 3 bulan itu beratnya menjadi 5,2 kg. Nah, kenaikan dari 2 bulan ke 3 bulan ini sebesar 300 gram. Ya, nah kalau kita cocokkan dengan weight increment, tabel di sebelahnya, itu bahwa kenaikan yang 300 gram ini dalam sebulan dari 2 ke 3 bulan itu berada di bawah persentil 5 ya, yang kita tahu bahwa batas persentil 5 adalah 446 gram. Nah, berarti kesimpulannya pada 1 bulan terakhir ini bayi ini sebenarnya mengalami yang kita sebut sebagai gagal tumbuh ya. Itu yang saya bilang. Nah, kalau kita biarkan di bulan depan bisa jadi gizi kurang, bulan-bulan berikutnya bisa menjadi gizi buruk atau menjadi stunting seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah karena tadi tidak ada keluhan sakit selama ini, maka solusinya adalah memperbaiki atau memberikan konseling tentang menyusui yang benar ya. Misalnya contoh posisi dan perlekatan menyusui ya, bayi harus betul-betul segaris dengan badannya ibu. Nah, kemudian perlekatannya, mulutnya si bayi harus pada hitamnya payudara ya, areola namanya. Jadi bukan di putingnya saja seperti itu. Nah, kemudian tempat menyusuinya cari yang tenang ya atau nyaman sehingga bayi tidak terganggu pada saat menyusui. Ya, misalnya si ibu jangan menyusui misalnya sambil
menonton sinetron misalnya, ya, karena ibunya emosi karena artis idolanya dibully, akhirnya bayi kaget berhenti menyusui. Nah, seperti itu, ya. Ya, justru harusnya ibu mencari tempat yang tenang. Nah, kemudian justru ibunya yang harus misalnya menyanyi seperti itu sambil mengelus-ngelus kepala bayinya. Sehingga bayi menjadi tenang, jadi begitu selesai menyusui, si bayi akan tertidur seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah usahakan menyusui pada satu payudara sampai tuntas, habis isinya, sehingga bayi mendapatkan yang namanya formik dan mendapatkan yang namanya hand milk seperti itu. Jadi lengkap jadi nutrisinya. Oleh karena apa? Hand milk itu tempatnya lemak. Ya, jadi pada akhir menyusui itu adalah lemak banyak keluar sehingga bayinya akan menjadi asupan energi pada si bayi menjadi optimal. Nah, seperti itu. Ini adalah solusinya. Nah, setelah diberikan solusi seperti ini kepada si ibu, lalu kita melakukan evaluasi. Jadi evaluasinya yang pertama adalah dalam waktu 2 minggu. Jadi ibunya diminta datang lagi. Setelah 2 minggu, beratnya naik menjadi 5,5. Berarti dia naik 300 gram ya, dari 5,2 ke 5,5. Berarti dalam 2 minggu 300 berarti sudah bagus kalau kita cocokkan dengan weight increment. Nah, kemudian setelah itu kontrol 2 minggu lagi sehingga total menjadi 4 minggu, beratnya menjadi 5,8 kg. Nah, berarti dia dalam 1 bulan atau 4 minggu dari usia 3 ke 4 bulan naiknya 600 gram. Berarti kalau kita cocokkan dengan weight increment sudah normal ya, sudah berada di atas persentil 5. Jadi sudah tidak mengalami gagal tumbuh lagi. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, kalau ini yang dilakukan, kita kasih acungi jempol sehingga bisa mencegah terjadinya gizi kurang, gizi buruk, atau bahkan bisa mencegah stunting di kemudian hari ya. Jadi sebenarnya simple sekali, tetapi harus cepat diberikan solusi sehingga kembali ke pertumbuhan yang normal. Oke Bapak Ibu, itu sharing saya pada hari ini tentang salah satu solusi mengatasi gagal tumbuh pada bayi ya. Oke, terima kasih banyak.